Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sigit Permadi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan dan mencoba sebuah device yang telah kita beli kemarin, yaitu adaptor USB to LAN untuk mikrotik kita yang kita install di dalam USB. Jadi di sini teman-teman, di sini adalah mikrotik OS yang kita pasang di sebuah mesin mini PC yang harganya 150 ribuan. Saya akan coba tunjukkan. Oke, jadi ini teman-teman, ini adalah mini PC nya. Oke, saya menggunakan dua harddisk ya. Ini harddisk Linux, ini harddisk Windows, dan di ujung sana juga ada TP-Link, itu untuk adapter WiFi, dan ini bisa terhubung ke Ethernet jika menggunakan Linux. Jadi kemarin masalahnya mikrotik kita tidak bisa mengenali adaptor dari driver dari LAN yang terinstall atau yang terpasang di mini PC ini. Maka dari itu kita tidak bisa terhubung ke internet. Nah, kemarin saya langsung terfikirkan, kalau nggak bisa berarti kita harus beli adaptor USB to LAN. Nah, karena di Windows pasti bisa kan, karena yang sangat universal. Nah, ternyata di Windows bisa. Nah, sekarang kita akan coba di mikrotik OS. Bagaimana responnya? Kita langsung coba saja. Kita pasang. Oke, selanjutnya kita hidupkan. Oke, sudah berputar ya kipasnya teman-teman. Sekarang kita tunggu. Oke, ini. Oke, sedia loading sistem. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara proses instalasi dari mulai download file ISO-nya atau image-nya sampai dengan proses setup awal sampai dia bisa berjalan seperti ini, teman-teman bisa tonton video saya di playlist mini PC. Teman-teman bisa cari di situ. Nanti di bagian mikrotik OS dia akan muncul. Nah, itu tadi sudah bunyi ya, titik 2 kali. Nah, itu tandanya kita sudah bisa masuk. Nah, ini adalah mikrotik loginnya. Saya menggunakan passwordnya admin, passwordnya 198. Installation. Nah, oke. Ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini kita tidak bisa internet teman-teman, walaupun tadi teman-teman bisa lihat ini terhubung ke sebuah, ini saya tunjukkan. Oke, walaupun terhubung ke sebuah LAN jumpat 5D, tapi dia tidak bisa. Saya akan coba tunjukkan. Oke, kita coba ping dulu, ping ke 8. Oke, dia no status. Kita coba lihat interface-nya. Slash interface print, coba. Oke, dia tidak ada teman-teman. Jadi interface-nya tidak terbaca. Tapi kalau kita tethering teman-teman, kalau kita tethering menggunakan HP ya itu bisa. Kemarin saya sudah coba langsung, karena nggak bisa langsung saya coba tethering, ternyata bisa. Nah, masalah ini kita coba selesaikan menggunakan adaptor ini ya. Jadi coba kita pasang. Oke, sorry teman-teman, tadi ada gangguan. Kita lanjutkan ya. Jadi ini sudah kita cek interface-nya, dia terbaca. Sekarang kita langsung coba aja masukkan si USB tulannya. Oke, saya akan coba perlihatkan. Oke, ini teman-teman, dia sudah ada indikator ya. Sekarang kita cabut yang dari PC itu RJ45 dari si bawahnya. Sekarang kita colokkan aja ya. Kita coba masukkan.
Oke, dia udah berkedip ya kawan, sudah berkedip kuning, harusnya ini sudah terhubung. Nah, apakah bisa terbaca? Kita akan coba. Kita coba cek interface lagi. Oke, dia tidak bisa ya. Nah, kalau kita coba ping sama teman-teman nggak bisa. Nah, sebenarnya ada cara untuk cek semua interface USB ya, ataupun Ethernet yang ada di PC kita. Jadi kita coba cek semua koneksi Ethernetnya pakai interface, terus kita pakai Ethernet. Sama teman-teman, dia tidak semua interface Ethernet nggak bisa. Sekarang kita coba cek USB ya, karena ini kita harusnya ke USB. Oke, sebentar teman-teman, kita ke resource ya berarti ya. Kita slash system dulu, sistem resource, terus kita cek USB print. Dia akan men-scan semua USB yang ada di mini PC ini. Tadi suara kipas. Jadi teman-teman lihat, ini adalah Toshiba Transmemory, ini adalah bootnya. Terus ini USB LAN, Realtek NIC. Nah, Realtek NIC ini itu adalah USB yang terhubung ke itu teman-teman, apa saya lupa namanya, adaptor WiFi. Nah ini, terus Alcor USB ini kayaknya sih USB untuk keyboard ya, yang hub itu. Terus USB keyboard. Nah ini USB keyboard ini ya itu USB keyboardnya sekarang. Nah Mi Realtek ini, Mi wireless ini adalah mouse saya, kan dia WiFi pakai adaptor. Dan yang terakhir adalah USB to LAN. Nah ini dia terbaca teman-teman, sebenarnya dia terbaca tapi dia tidak bisa. Nah setelah saya pelajari di internet, mencari bagaimana agar si USB ini, kan dia ada drivernya Realtek, dia bisa terbaca dan terinstall gitu di dalam sistem. Nah ternyata dia nggak bisa karena si Mikrotik OS dia sistemnya tertutup. Jadi walaupun kita sudah teman-teman lihat, walaupun sudah terhubung dan ada internet, ada mengalir tetap, tapi dia tidak akan bisa digunakan. Karena apa? Karena dia sistem tertutup, sedangkan di sini ada driver yang perlu diinstal sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat video sebelum saya menggunakan Windows, itu saya menginstal manual karena dia tidak bisa terinstall otomatis. Nah jadi jika kita menginstal sebuah router OS yang kita download dari website Mikrotiknya, itu dia sudah satu paket dan dia tidak akan bisa di uninstall. Dia tidak seperti Linux yang bisa dikasih apt install apa, nggak bisa, dia sistem tertutup. Jadi ya itu yang dapatnya. Nah akhirnya saya coba searching di Google, dan juga terutama akhirnya saya coba di di ChatGPT, sampai belepotan ngomongnya teman-teman. Nah ternyata teman-teman bisa lihat, semoga terlihat ya. Oke. Nah untuk driver Realtek dia tidak terhubung atau tidak terdukung ya, tidak didukung oleh USB atau router OS.
Sebenarnya tergantung router OS nya, tapi yang kita install di X86 ini dia tidak bisa mendukung USB to LAN. Nah, yang didukung itu adalah ASIC. Chipsetnya ASIC ya, karena kita chipsetnya yang dari si USB to LAN itu adalah Realtek. Ya, akhirnya dulu yang kita harapkan bisa menggantikan akhirnya tidak bisa, teman-teman. Jadi ya sudah, akhirnya dengan adanya ini sebenarnya project mini PC yang kita ubah menjadi mikrotik, kita cari solusi lagi. Mungkin saya kepikirannya kita akan install di dalam Linux melalui VirtualBox, karena Linux cukup ringan dan tidak seribet Windows. Jadi kita akan coba install di router OS di mikrotik, apakah dia mampu. Dia menjalankan dua sistem, jadi router OS berjalan di atasnya Linux Mint. Nanti kita akan coba, karena ini kita mentok, atau kita mungkin mencari instalasi atau image atau ISO driver dari router OS yang bisa mendukung chipset Realtek. Oke, mungkin teman-teman, semoga video bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan ingin melihat video instalasi dari awalnya, dari mulai instalasi awal, download sampai membuat driver dan juga setting-setting ringannya, teman-teman bisa cek di video instalasi Mirotic OS di mini PC di video sebelumnya di playlist mini PC. Mungkin sekian teman-teman tutorial dari saya, semoga ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dan menarik dari saya. Mungkin sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.